Halo teman-teman, ini adalah video persiapan sebelum teman-teman mengikuti kelas intensif AI Presentation Magic. Nah, sebelum kita bertemu di dalam kelas intensif, ada beberapa hal yang perlu teman-teman persiapkan di rumah agar nanti ketika kita bertemu di kelas intensif, teman-teman bisa langsung praktek dengan menggunakan studi case-nya masing-masing, ya. Nah, jadi ada 4 poin penting yang saya akan bahas di dalam video ini. Poin pertama, teman-teman perlu menyiapkan materi masing-masing ya. Jadi sebelum membuat presentasi tentu saja kita sudah mempunyai bahan teman-teman ya. Jadi saya persilakan teman-teman untuk menyiapkan bahannya masing-masing yang nanti akan kita gunakan ketika sesi demo atau sesi praktikum gitu ya. Nah, saya persilakan teman-teman, mungkin teman-teman ada yang punya paper ya, paper atau jurnal, atau mungkin ada Bapak Ibu di sini, teman-teman di sini yang sebagai dosen ingin mengubah materi ajarnya menjadi slide presentasi, saya persilakan. Atau barangkali teman-teman yang punya tugas kuliah atau misalnya proposal skripsi, atau misalkan di sini ada yang sebagai karyawan ya ingin mempresentasikan proposal bisnisnya kepada atasan, atau misalnya seorang business owner ya yang ingin mempresentasikan proposal bisnisnya kepada calon investor gitu ya. Jadi saya persilakan teman-teman untuk mempersiapkan materinya masing-masing disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing gitu ya. Dan nanti materi ini yang nanti akan kita ubah menjadi slide di dalam kelas intensif gitu teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman siapkan materinya ya. Nah, setelah itu teman-teman silakan buka ini ya. Saya sudah siapkan tabel teman-teman ya. Di dalam tabel ini kita akan merinci audiensnya dan juga struktur yang akan kita gunakan untuk membuat slide ya. Teman-teman bisa kunjungi alamat ini ya. Kita akan klik ya. Kita klik. Nah, nanti tampilan tabelnya nanti seperti ini teman-teman ya. Seperti ini nantinya ya. Seperti ini nanti tampilannya. Nanti teman-teman harap mengisi ya tabel ini secara detail teman-teman ya. Secara detail nanti saya juga akan tunjukkan bagaimana cara mengisinya. Nah, perlu teman-teman perhatikan ini tabel tidak bisa diedit teman-teman. Ini adalah tabel masternya. Jadi teman-teman tidak perlu meminta akses edit, tapi teman-teman cukup lakukan ini ya agar tersimpan di Google Drive masing-masing. Jadi silakan klik file, kemudian buat salinan, atau kalau ini bahasa Inggris file make a copy gitu ya. Make a copy, tinggal aja buat salinan, nanti tersimpan di Google Drive-nya masing-masing ya. Jadi ketika sudah tersimpan di Google Drive masing-masing, ini nanti teman-teman bisa edit gitu ya, bisa tambahkan informasinya ya. Nah, kita akan kembali lagi ke slide-nya. Apalagi yang teman-teman perlu persiapkan ya. Jadi setelah teman-teman mengisi tabel ini secara utuh, maka langkah berikutnya teman-teman adalah membuat prompt ya, membuat prompt siap pakai. Kemudian dari prompt ini nanti teman-teman taruh di Gemini untuk membuat draft kasar dari slide-nya ya. Nah, setelah dari draft kasar, barulah nanti teman-teman simpan sebagai PDF gitu ya. Nah, agar teman-teman nggak bingung, saya akan walkthrough, saya akan berikan demonya ya, mulai dari menyiapkan materi, kemudian mengisi tabelnya, kemudian lanjut ke setup prompt, sampai nyimpan sebagai PDF ya. Kita akan praktekkan bersama-sama teman-teman. Nah, jadi tadi saya kan sudah minta teman-teman untuk mempersiapkan materinya masing-masing ya, bahannya masing-masing, baik berupa proposal ya, proposal skripsi, proposal bisnis, ataupun tugas kuliah, materi ajar, dan lain sebagainya ya. Nah, untuk memudahkan video ini ya, untuk memudahkan dalam kita mendemokan video ini, saya akan menggunakan contoh studi kasus seperti yang sudah kita bahas di mini kelas sebelumnya ya. Jadi kita akan menggunakan contoh jurnal yang berjudul Driving Factors of Deforestation in Indonesia Case of Central Kalimantan. Jadi jurnal ini ditulis oleh Heri Susanto et al. Ya dari UGM, dan jurnal ini saya memberikan sedikit konteks ya. Jurnal ini membicarakan tentang faktor apa saja sih yang berpengaruh terhadap laju deforestasi di hutan di Kalimantan Tengah itu teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman juga bisa gunakan ini ya sebagai studi kasus kalau misalkan belum punya materi sendiri gitu ya. Bisa download di link ini. Nah, jadi ceritanya kita akan diminta misalnya gitu ya oleh atasan untuk menyampaikan jurnal ini di 2 forum yang berbeda. Nah, satu di forum penyuluhan masyarakat, satunya lagi untuk konferensi akademis ya. Nah, sekarang kita akan bersama-sama menyusun jurnal ini. Kita setup terlebih dahulu audiensnya, kemudian kita kita buat prompt-nya secara lengkap, dan juga nanti
kita simpan sebagai PDF hasilnya gitu ya. Nah, untuk memudahkan agar video ini tidak terlalu panjang, kita akan ambil yang ini aja teman-teman ya, case untuk penyuluhan masyarakat gitu ya. Nah, jadi kita udah punya nih, kita udah punya filenya, studi kasusnya, kita udah punya bahannya atau materinya yang akan kita persiapkan gitu ya, yang akan kita siapkan yang akan kita gunakan untuk membuat presentasi. Nah, langkah selanjutnya ya, teman-teman kembali masuk ke tabel ini ya, tabel setup audience gitu ya. Nah, di sini sudah kami siapkan ada 3 kolom pertanyaan, keterangan, dan jawaban ya. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ada 6 pertanyaan yang harus teman-teman isi. Nah, ini pertanyaan pertama ya, untuk siapa paparannya ya. Jadi kalau di contoh kita menggunakan jurnal kehutanan tadi, contohnya adalah untuk masyarakat umum di wilayah hutan gitu ya. Nah, nanti teman-teman juga bisa diisi ya sini ya. Jawab dengan detail sesuai dengan use case Anda sendiri. Teman-teman tinggal diisi di sini siapa audiensnya. Apakah audiensnya adalah dipresentasikan untuk rekan bisnis, apakah dipresentasikan dari dosen dipresentasikan kepada mahasiswa, atau sebaliknya dari mahasiswa dipresentasikan kepada dosen misalnya untuk sidang skripsi ya. Jadi silakan ditulis di sini sesuaikan dengan use case teman-teman masing-masing. Lalu berikutnya ini ya, kita detailkan pendidikan, umur, dan pekerjaan ya. Apa latar belakang sebagian orang ya. Jadi teman-teman jawab di sini. Nah, contohnya kita juga udah berikan contoh sesuai dengan paper tadi, jurnal tadi. Contohnya misalnya kita diminta untuk mempresentasikan paper tadi ya, paper kehutanan tadi di penyuluhan di masyarakat sekitar hutan ya. Jadi misalnya latar belakang pendidikannya SMP, usia antara 30-40 tahun, pekerjaan adalah petani dan pedagang ya. Pertanyaan berikutnya, dipaparkan di mana gitu ya. Nah, jadi acaranya di mana, lokasinya di mana, durasinya berapa lama ya. Nah, ini contohnya di paper yang tadi, di penyuluhan yang berlokasi di kantor desa dengan durasi 20 menit ya. Nah, teman-teman juga jawab ya, disesuaikan dengan kasusnya masing-masing. Apakah dipresentasikan di seminar skripsi gitu ya, atau seminar proposal, atau misalnya di pitch deck, lokasinya di mana, apakah di ruangan kampus atau ruang sidang, atau misalnya di ruang rapat itu ya. Didetailkan aja teman-teman, didetailkan sedetail mungkin ya. Durasinya juga diberikan misalnya maksimal 15 menit, 30 menit, atau misalkan kalau bahan ajar kuliah ya tinggal itu saja, durasi maksimal 90 menit misalnya seperti itu. Kita 2 kali pertemuan ya, silakan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya ya, pesan inti, apa pesan yang dibawa audiens saat pulang ya. Nah, merujuk ke jurnal kehutanan tadi ya. Contohnya pesan yang kita ingin dibawa audiens saat pulang adalah kalau hutan habis dibabat, maka yang duluan rugi adalah petani karena air berkurang, tanah rusak, dan panen turun, dan lain sebagainya ya. Nah, nanti teman-teman juga sesuaikan pesan apa yang ingin teman-teman sampaikan sesuai dengan materinya masing-masing. Lalu tujuannya apa? Tujuannya misal kita di contoh jurnal tadi adalah ingin menyampaikan kepada petani bahwa deforestasi itu berdampak langsung pada kehidupan petani, peladang, dan masyarakat di sekitar hutan gitu ya. Dan juga mereka mempunyai peran penting dalam menjaga kelestarian hutan dan lain sebagainya. Nah, ini juga nanti teman-teman disesuaikan ya, apa sih tujuan dari presentasi teman-teman. Misalnya kalau presentasi proposal bisnis tujuannya adalah menggolkan gitu ya, atau misalkan mendapatkan pendanaan dari investor, atau misalnya kalau dari presentasi dari dosen kepada mahasiswanya dalam rangka mengajar gitu ya, tujuannya adalah agar mahasiswa mendalami dan memahami materi untuk subbab ini tertentu gitu ya. Jadi disesuaikan teman-teman. Nah, lalu strukturnya, nah ini ada 2 struktur yang teman-teman bisa pilih ya, ada struktur deduktif ataupun struktur induktif ya. Jadi biasanya yang sering kita pakai adalah struktur deduktif teman-teman ya. Contohnya menjelaskan dari variabelnya secara umum, lalu menjelaskan secara detail dari umum ke khusus gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa pilih. Nah, kemudian setelah teman-teman melakukan setup secara detail ya, teman-teman sudah melakukan setup secara detail, sudah terjawab semua kolom di sini, barulah kita integrasikan semua jawaban teman-teman yang ada di sini, kita integrasikan ke dalam prompt siap pakai teman-teman ya. Nah, di sini kita juga sudah berikan ya contoh prompt umumnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa baca ya, misalnya di sini sudah kita berikan, kamu adalah seorang profesional dalam pitching kelas dunia, bantu saya membuat konsep slide presentasi berdasarkan materi paper ini ya. Jadi nanti teman-teman yang di kurung kurawal ini
kurung siku ini ya, kurung siku ini itu nanti teman-teman tinggal kopas aja ya. Misalnya di sini tujuan, maka jawaban teman-teman yang di sini ya, jawaban teman-teman tinggal di copy paste di sini gitu ya. Nah, terus misalnya latar belakang umum. Jadi yang di kurung siku ini latar belakang umum, nanti teman-teman tinggal masukin di sini ya. Latar belakang umum, jawabannya di copy ke sini gitu ya. Demikian seterusnya sampai selesai teman-teman. Demikian seterusnya sampai selesai. Nah, terus juga di sini saya tambahkan buat dalam maksimal jumlah slide-nya teman-teman ya. Jadi misalkan kalau misalkan ada ketentuan dibatasi jumlah slide-nya teman-teman, silakan ya batasi jumlah slide-nya berapa. Tapi kalau misalkan nggak ada ketentuan ya udah dibiarkan aja gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah melakukan ini semua ya, memindahkan jawaban-jawaban ini ya, jawaban-jawaban yang ada di sini teman-teman sudah pindahkan, maka akan menjadi prom yang lengkap seperti ini teman-teman ya. Nah teman-teman, di sini saya sudah melengkapi promnya teman-teman ya. Di sini saya sudah melengkapi promnya ya. Kita sudah masukkan semua informasi yang ada di sini ya, jawaban-jawaban sini sudah kita masukkan ke dalam prom ya, ke dalam prom. Ini kurung sikunya sudah saya pindahkan semua. Nah, kalau sudah jadi bentuknya seperti ini teman-teman ya. Setelah ini akan kita pindahkan ke ChatGPT ataupun Gemini ya. Nanti teman-teman boleh aja mau pakai ChatGPT atau Gemini silakan. Tapi di sini saya gunakan Gemini ya. Saya akan copy, salin ya. Kemudian kita masuk ke Gemini teman-teman. Kita tempel. Kita tempel dulu, paste ya. Nah ini teman-teman kita sudah paste di sini ya. Tapi sebelum teman-teman jalankan ya, sebelum teman-teman enter di sini, teman-teman jangan lupa untuk upload file materinya terlebih dahulu ya. Jadi agar hasil slide deck-nya itu tidak melenceng dari materi yang kita punyai ya. Jadi kita upload dulu. Kita upload, judulnya adalah deforestation gitu ya. Nah ini ya, kita upload filenya. Jadi nanti teman-teman silakan upload dokumennya masing-masing ya, atau bahan presentasi masing-masing. Jangan lupa itu diupload teman-teman ya, agar hasilnya itu nggak melenceng kemana-mana ya. Nah setelah itu pilih di sini modenya adalah penalaran. Setelah itu baru kita jalankan. Kita tunggu beberapa saat ya. Nah ini teman-teman sudah selesai ya konsep slide-nya atau konsep presentasinya teman-teman ya. Jadi dibuatkan 10 slide, 10 deck. Nah langkah berikutnya adalah kita akan copy ya, kita salin, kita pindahkan ke Microsoft Word ataupun Google Docs ya. Nah ini teman-teman cari tombol salinnya di sini, copy, kemudian kita tempel ya. Saya gunakan Google Docs teman-teman ya, tempel atau paste, Ctrl V. Nah langkah berikutnya kita akan beri nama di sini ya, konsep slide deck deforestasi misalnya gitu ya. Nah setelah itu langkah berikutnya adalah teman-teman simpan ke dalam bentuk PDF ya. Jadi kita simpan file download dokumen PDF. Nah ini sedang di-download teman-teman ya, sedang di-download PDF-nya. Nah ini sudah jadi teman-teman. Nah langkah persiapannya sudah sampai sini dulu teman-teman ya, langkah persiapannya. Jadi kalau kita review ya teman-teman ya, teman-teman yang harus dilakukan adalah pertama siapkan filenya ya, file papernya ataupun materi lainnya ya, sesuai dengan yang akan nanti teman-teman praktekkan. Setelah itu teman-teman silakan mengisi tabelnya, tabel audiens dan strukturnya, lengkapi sedetail mungkin. Kemudian setelah melengkapi tabelnya, kita akan men-setup prom ya. Jadi pindahkan jawaban-jawaban tersebut ke dalam prom yang sudah kita sediakan. Barulah masuk ke Gemini, masuk atau ke ChatGPT, ke Gemini atau ChatGPT. Jangan lupa di attach ya, di upload filenya. Nah setelah selesai, pindahkan jawaban dari Gemini itu ke dalam Google Doc atau pindahkan ya, simpan hasil promptingnya di Google Docs atau di Word, lalu simpan sebagai PDF ya. Nah persiapannya sampai segitu teman-teman ya, sampai segitu aja persiapannya. Nanti untuk step berikutnya kita akan lanjutkan di dalam kelas intensif. Jadi ini adalah tugas teman-teman ya, ini tugasnya, PR-nya. Jadi saya harap teman-teman mengerjakan sudah sampai dengan tahap 4 ini ya, sudah sampai PDF, agar nanti di dalam kelas intensif kita bisa langsung mengerjakan secara
lebih ini ya, secara lebih detail ya, jadi agar tidak membuang-buang waktu ketika nanti di kelas intensifnya. Jadi saya harap teman-teman sudah mengerjakan tugasnya ya, mulai dari poin 1 sampai dengan poin 4 ini gitu. Oke, gitu aja teman-teman untuk tahap persiapan, mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat mengerjakan, selamat belajar, dan kita akan bertemu lagi di dalam kelas intensif. Sampai jumpa.